Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita balik lagi ya di SM Talks pada malam hari ini, di mana malam hari ini kita akan diskusi dengan Mbak Susi ya. Tapi sementara saya masuk terlebih dahulu karena kita baru nunggu Mbak Susi juga karena tadi info kalau anaknya baru nangis gitu ya. Jadi masih ngurusin anaknya dulu ya teman-teman ya. Oke, sambil di teman-teman, apakah suara saya bagus, suara saya jelas? Tolong dicek ya teman-teman yang mungkin udah hadir, yang udah standby nih di Facebook ya. Oke, oke. Sambil dicek ya teman-teman, yang minta tolong apakah suaranya jelas, apakah suaranya bagus ya. Ini kita sambil nunggu Mbak Susi dulu karena tadi anaknya baru nangis ya, jadi ya biar menenangkan anaknya dulu. Nanti kalau sudah ready, sudah siap, baru beliau nanti gabung join dengan kita di diskusi kita pada malam hari ini ya. Oke, sambil dicek teman-teman. Oke, suaranya bagus ya, Mbak Ana Cunyang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Dara, Mbak Safina, Mbak Nur Faidah, Mbak Andreanita, Mbak Sri, Mbak Rohana, Mas Aan atau Mbak Aan, Mbak Apong, siap, semangat terus Mbak Apong. Mbak Ratu, Mbak Adelia, hadir Mas, siap, semangat terus Mbak Adelia, terutama untuk lanjut puasanya ya. Mbak Adelia keren banget, karena puasa tapi nggak pakai sahur. Wah, mantap banget tuh. Kok bisa Mbak? Dan kuat ya Mbak, puasa Daud nggak pakai sahur ya, itu mantap banget. Itu keren banget ya Mbak Adelia ya. Mbak Emma, sip. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak. Nih temennya hadir Mbak ya. Jadi sebenarnya kalau Mbak Emma mau join juga nggak apa-apa juga ya. Nanti tapi malah kayak arisan nanti ya Mbak ya. Oke. Nah ini Mbak Susi udah masuk, sambil kita admit ya teman-teman semuanya. Oke. Bagus Mas, oke. Terima kasih Mbak Bibi Nur Laela ya, suaranya berarti bagus ya. Oke. Sip, terima kasih banyak teman-teman atas atensinya yang sudah hadir gitu kan. Mas Noval atau Mbak Noval Mamat, Mas, apakah pandan dan jahe bagus buat GERD, dan apa benar kalau habis makan nggak boleh rebahan, Mas, kalau sakit GERD? Iya jelas boleh rebahan di situ, tunggu 3 jam dulu baru boleh rebahan. Itu. Kemudian apakah pandan dan jahe bagus buat GERD? Sangat bagus banget, Mbak. Coba aja. Ya, kalau kata orang awam, orang umum pada umumnya bilang bahwa itu nggak bagus, bikin tambah perih ataupun yang lainnya, ya memang gitu. Ketika konsumsi jahe pandan madu pertama kali mungkin memang akan terasa kayak gitu. Tapi itu sebenarnya sedang proses pengobatan. So, nggak ada masalah sama sekali, nikmatin aja gitu ya. Dan mungkin 2 atau akan kerasa lagi. Biasanya gitu. Karena itu dari teman-teman yang mentoring sudah mempraktek, sudah merdeka dengan jahe pandan madu gitu ya. Oke. Hadir teman-teman, sambil kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Susi. Wabarakatuh, malah kelupaan ya wabarakatuhnya ya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat Mas Alvin. Semantap, seger banget nih. Anaknya udah nggak nangis, apa mau diajak ikut Zoom aja? Enggak Mas, sudah sama neneknya. Oh, udah sama neneknya. Oke, Iya. Oke, gimana kabarnya Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah Mas sehat. Di sana masih Isa ya Mbak kayaknya ya? Habis komat ya? Enggak, udah selesai sih. Udah selesai Dari ya? jam 7.20 tadi mulai 7.20 ya. isanya. Hampir sama dengan sini juga ya. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Susi atas kesediaannya hadir di live SM Talks kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah banget ya teman-teman, Mbak Susi bisa hadir karena banyak hal yang pasti akan kita bisa dapatkan dari apa yang disampaikan Mbak Susi. Sedikit prolog aja ya teman-teman ya. Mbak Susi ini salah satu member yang ikut mentoring udah cukup lama. Udah berapa bulan ya Mbak ya? Berapa bulan yang lalu ya? 3 bulan yang lalu kalau nggak salah ya? Apa 2 bulanan? Di bulan Oktober ya ikut mentoringnya. Oktober ya? Iya. Oh iya. Oke, berarti sekitar 2-3 bulan yang lalu ya.
waktu Iya. itu masih grup apa udah private ya Mbak? Saya kok lupa inget ya. Apa Mas? Masih grup apa udah private ya? Yang Oktober itu masih kayak grup WhatsApp Mas, kayak yang saya sampai. iya masih grup, masih satu grup sama di orang Mbak Emma. Oh iya masih satu grup ya itu ya. Jadi belum yang Heeh, private gitu ya. iya. Yang saya ngirim tugasnya lewat voice call voice note itu ya kalau nggak salah yang Mbak waktu itu ya. Iya, benar Oh, Mas. oke. Nah, jadi Mbak Susi ini member yang mentoring, ikut mentoring udah lama ya teman-teman, dan dulu formatnya masih grup ya. Jadi satu angkatan tuh ada pertama tuh 25, 20, terus terakhir zamannya Mbak Susi ini kalau nggak salah 10 atau 15 orang gitu ya di WA grup. Dan alhamdulillah udah merdeka karena udah berhasil menemukan shifting break-nya yang selama ini aduh membuat Mbak Susi nggak pernah bisa menemukan solusi terbaik gitu ya Mbak Susi ya. Oke, sebelum Iya. kita diskusi lebih jauh, Mbak, monggo silakan perkenalan ke teman-teman, Mbak. Asalnya dari mana, kemudian kesibukannya apa, terus kemudian sakitnya tuh seperti apa yang sering dirasain, dan juga monggo silakan Mbak Susi. Oke. Terima kasih sebelumnya ya Mas Alvin udah ngundang di Siap, sini. siap Mbak Susi. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Susilawati ya. Biasa dipanggil Susi. Saya asal dari Lampung, tepatnya Lampung Barat. Lampung Barat, Nah, oke. ya, pekerjaan sehari-hari saya seorang guru dan ibu rumah tangga. Merangkep ya, Mbak Eh, ya. iya. Nah, sebenarnya sih saya kenal Mas Alpin itu udah nggak seberapa parah lagi. Saya tuh ingat benar pertama saya kena itu pas malam ulang tahunnya anak saya yang pertama 26 Maret 2020. Nah, Oke. Maret, April, Mei itu saya parah-parahnya. Umar Nah, Taper Melayu sampai parah-parahnya ya. iya 2020 Hmm. itu. Hmm. Nah, pertama awalnya tengah malam secara tiba-tiba sekitar tengah malam itu dadanya itu kerasa panas. Nah, terus menjalar ke tangan sebelah kanan ini. Nah, terus badan keluar keringat dingin sama badan lemas. Dipanggilin kan kalau di sini kan kalau ke dokter harus ke rumah sakit, tapi di sini kan bidan. Kata bidannya cuman kurang darah kayak gitu kan. Nah, minum obat udah agak tenangan, tapi badan itu tetap kerasa lemes kayak gitu. Nah, udah siangnya itu makin hari makin lemes, ganti lagi ke bidan yang langganan itu, yang kepala puskes itu. Nah, dibilangin kalau dia bilangnya iya asam lambung. Nah, terus makin hari perasaan saya 1 minggu lah itu. 1 minggu tambah lemes juga. Terus diinfus di rumah, dirawat di rumah. Nah, posisi suami kan kerja di Liwa tuh 2 jaman lah kalau dari rumah itu. Cuman dia nginep. Kalau hari Jumat sih pulang. Dia ke Liwa lagi hari Senin pagi. Nah, jadi kalau saya lagi kambuh itu tengah malam dia pulang. Itu. Oke. Oh gitu ya. Jadi ketika kambuh suaminya tiba-tiba langsung disuruh pulang gitu ya Mbak ya. Iya Tegak-tegaknya Mas, Mbak iya, Susi ya. Loh. iya, ya kayak mana lah Mas, pikiran Wah. udah kemana-mana. Ya untung cuma 2 jam ya perjalanannya Mbak Susi ya. Kalau kayak kemarin Mbak Emma di Jakarta, suaminya kalau nggak salah ya, sering bolak-balik Iya, ke Jakarta. Terus ada Mbak Retno suaminya di Jepang Mbak. Nah kalau kayak Mbak Susi tiba-tiba Mbak Retno telepon, lupa pulang. Ya Jepang Indonesia cuma 8 jam sih ya. Cepet juga sih, cuman ya aduh gitu kan ya. Tapi it's okay lah. Jadi mulai dari Maret 2020 ya Mbak Susi ya. Hampir iya, 1 tahun lebih berarti ya.
pas parah-parahnya April, Maret, April, Mei tadi yang Mbak Susi sampaikan ya. Nah, Iya. ketika itu setelah itu mulai turun atau mulai banyak berkurang gitu ya sensasinya ya Mbak Susi ya. Itu apa yang Mbak Susi lakukan pada waktu itu? Pada waktu itu bukan mau berkurang, Mas, malah Oh, nambah sensasinya. malah Nah, nambah tapi nggak parah banget gitu ya? Maksudnya nambah sensasi tapi nggak parah banget gitu atau gimana? parah, Mas. Cuman kan Parah juga ya. Oke, 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 oke. ya seperti yang saya tulis di itu workbook itu kan, keliling kemana kan sakitnya itu pertama kan, nah setelah diinfus itu kan malam diinfus, siangnya itu dibawa ke rumah sakit. Cuman kan nggak bisa, cuman di IGD itu nggak bisa rawat inap karena waktu itu kan pas para COVID. Oh iya iya 2020 pas Yang parah-parahnya ya. Wah itu tambah nah cemas banget itu berarti iya. ya. Nah, pas Terus. parah-parahnya COVID itu jadi cuman dirawat jalan aja, ditanyain, diperiksa, sampai tes urin juga diperiksa, normal semua. Nah, setelah itu, cuman waktu itu nggak ada sesaknya, Mas. Cuman panas, Oke. lemes, kayak gitu kan. Dikasih dikasih obat itu sirup sama ada berapa macam lah obatnya itu, kapsul. Nah, minum itu yang panas di dada hilang. Cuman lemes sama takut itu tetap ada. Jadi saya itu Sorry, takutnya takut apa, Mbak? takutnya takut sendiri, Mas. Kayak kalau saya sendiri gimana kalau Oh saya iya. mati kayak gitu. Oh Saya iya iya izin iya. saya nggak sekolahnya kalau 3 bulanan. Nggak ngajar gitu Izin ya? sekolahnya. Waktu itu. Lah kan daring, Mbak, pada waktu itu. Ya daring juga, Mas, masih mau ngasih tugas ke anak-anak. Oh gitu ya. Berarti sampai bener-bener nggak bisa apa ya? Daring pun sampai nggak bisa gitu ya? Mandu anak-anak Nggak juga ya? nggak bisa, Mas, karena kan waktu itu saya jalan ke belakang aja itu udah ngos-ngosan waktu itu. Oke Nah, oke terus oke. kok lama-lama turun ke perut sakitnya. Yang saya Hmm. yang saya ceritain itu kan ke yang waktu saya ke dokter itu ke dokter umum. Nah, karena sering sakit perut itu, jadi saya ke dokter kandungan, USG. Di USG itu takutnya ada apa kan di rahimnya karena bagian perut itu. Nah, jadi USG ke dokter kandungan itu nggak ada sakit apa-apa katanya ngomong kayak gitu. Normal semua. Nah, normal semua. Dikasih obat, itu tuh nggak ada reaksi apa-apa, tetap sakit. Oke. Nah, terus karena sibuk tadi keluarga di pihak suami yang di Bandar Lampung karena katanya di sini ada yang dokter yang istilahnya yang lebih tinggi dari kabupaten gitu ya, Mas. Nah, ditariklah ke Bandar Lampung, ke dokter kandungan lagi. Nah, ke klinik itu. Nah, udah ke dokter kandungan kedua itu sama aja, Mas. Nggak ada sakit apa-apa katanya. Ya maaf Aman ya? sampai diperiksa semuanya aman katanya. Nah, gitu. Cuman tetap aja lemes. Nah, saya kan nggak yakinin, nggak percaya namanya Oke. sakit asam Heeh. lambung itu, Mas. Setahu saya asam lambung itu kan mual. Tapi saya nggak ada mual-mual sama sekali. Kayak gitu. Nah, Oke udah oke periksa oke. itu udah balik lagi. Balik lagi. Nah, terus menjalar ke belakang tulang ekor kan. Nah, ke tulang ekor ini. Nah, udah tulang ekor tembus ke perut depan lagi kan. Nah, Pindah-pindah gitu ya? dicariin lagi sama saudara itu yang ini apa Oke. dokter kandungan. Jadi 3 dokter kandungan itu yang iniin saya itu. Nah, yang Heeh. terakhir itu dokter kandungan itu cuman ngasih nasihat aja, tetap diperiksa sih, Mas. Diperiksa di ini, cuman dia ngomong, dia itu inget aja, saya tuh nangis loh di depan dokter itu tuh.
Kata dokter itu ibu ini penyakitnya pikiran katanya Mas kayak gitu. Penyakitnya Oke. pikiran karena Nah, penyakit yang ibu itu rasain tuh nggak ada. Tapi saya sambil nangis itu hmm, ngomong, kalau penyakit itu nggak ada dok, kenapa saya ngerasain? Kayak gitu kan saya hmm, nanya. Terus hmm. kata dokternya karena ibu itu apa yang ada di pikiran ibu itu langsung kerasa. Istilahnya apa sih waktu itu dia ngomongin itu? Kayak mana sih? Overthinking gitu ya, baper gitu ya. Ya pokoknya kayak gitu Mas. Kalau kita Hmm, mikirin sakit perut pasti yang terasa di perut itu. Nah, terus, seperti itu. oke oke. Nah, terus pesan dokter itu cuman katanya tenang-tenangin aja pikirannya, katanya ngomong kayak gitu. Deketin diri Hmm, sama Allah, katanya hmm, berpikirlah hmm, positif. Kalau penyakit ibu itu nggak ada, katanya ngomong kayak gitu. Tapi saya tetap hmm, ngeyel. Saya itu cuma oke dikasih oke. obat dua, Mas. Vitamin Hmm, sama pereda nyeri. Cuman dua hmm, itu, vitamin hmm, sama pereda nyeri. Udah di oke. ini apa namanya? Diambil obat itu. Hmm. Dan Tapi ketika konsumsi itu belum ada progresnya gitu ya, Mbak Susi ya? nggak ada, Mas. Oke, nah kita flashback dikit Mbak Susi. Jadi ketika sakit, Mbak Susi Mm-mm. sudah periksa sampai ketiga dokter kandungan. Di dokter yang ketiga udah disampaikan bahwa masalah Mbak itu ada di pola pikir, gitu kan. Dan dokter udah Mm-mm. bilang tenang-tenangin aja pikirannya. Nah saya yakin sih pada waktu itu Mbak Susi juga masih bingung gitu kan. Cara nenangin pikiran gimana? Kondisinya COVID kayak gini buat tenang gimana? Pasti mikir kayak gitu juga ya. Iya. Oke. Halo adik, sini ikutan deh. Nah, itu yang suka jahe madu tumbar cengkeh itu ya Mbak ya? Iya, Mas. Adek Oke, nyari apa? mantap. Alhamdulillah. Oke. Nah, artinya dari bulan apa sorry, dari tahun 2020 kemudian masuk ke 2021. Bentar Pasti ya, udah Mas. nyoba yang oke. Pasti juga udah nyoba herbal-herbal gitu juga ya, Mbak Susi ya. Kalau herbalnya udah banyak, Mas. Kayak Cuman Mbak Emma ya, itu ya, banyak juga gitu ya. iya, cuman kan kalau Mbak Emma kan dikoleksi. Kalau saya Oke. habis Oh, buang habis kayak uang. gitu. Iya. Oke 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 deh. Jadi bener-bener berharap sih ketika habis ya udah sehat nggak konsumsi lagi gitu ya pastinya Iya, ya Mbak Susi. benar, Mas. Kayak gitu. Oke. Nah, setelah itu pasti Mbak Susi di Facebook lah atau apapun itu gitu ya untuk cari tahu sakit yang Mbak Susi rasakan. Saya kalau nggak salah kemarin baca ya komen Mbak Susi di status saya yang teman-teman sebenarnya yang mana sih yang nomor satu tuh yang apa tuh yang mendramatisir kemudian nyalah-nyalahin orang lain yang komentar saya itu loh Mbak. Sorry, kok komentar sih postingan saya itu atau yang kedua apa tuh menikmati sakitnya atau apa atau yang ketiga kemudian buka Facebook kemudian ngeluh. Nah Mbak Susi dulu yang mana Mbak itu Mbak? Ketika sakitnya Hmm, sering parah-parah itu. kayaknya yang Suka ngeluh. iya. Di mana suka ngeluhnya, Mbak? Ya karena saya kan karena sudah berapa istilahnya udah mau 2 tahun kan sakitnya itu Hmm. sampai yang saya pertama WA sama Mas Alpin kan yang Hmm. saya didiagnosa ini Hmm. empedunya ada pasir-pasir itu kan ya Nah, kan oke dulu oke. dulu kan pernah WA sama Mas Alpin. Adek sana dek Hmm. musikannya situ dek kursi itu ya pinter ya kursi itu ya ya ya. Nah, pas waktu itu kan nanya sama Mas Alpin Hmm. suruh ini apa namanya minum Rebusan apa itu serai. serai sama jeruk Hmm. nipis. Cuman kan waktu Hmm. itu kata Mas Alpin kalau mau sembuh beli buku Mas Alpin sama mentoring. Cuman Oh, kan gitu waktu ya. itu belum, cuman kan waktu itu belum belum ada ininya Mas, belum ada 50-nya. Oke oke oke. Belum greget gitu ya waktu itu ya, Mbak Susi ya. Iya, dulu Oke kan deh. sampai tulang belakang juga di ronsen loh Mas, normal semua. Hmm. Normal Tulang semua ya. belakang, iya Hmm. ginjalnya udah diperiksa semua Bagus sih dan semua. bagus semua di tahun 2020 itu. Hmm. 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 Mm, Oke, ini kita sambil jawab pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak. Ini ada mm, pertanyaan dari Mbak Andrianita Songjanan. Mbak Susi, salam kenal. Saya dari Maluku, Kota Tual. Mbak iya, Andrianita, Mbak Susi namanya.
Sensasi yang paling sering dirasakan apa, Mbak? Berat badannya turun juga kah? Waktu pas tahun 2020 berat badan saya 58, terus nimbang lagi 50. Sempat Nimbang turun lagi sih itu kapan itu, Mbak? Di 2021? pokoknya pas habis lebaran itu, Mas. Habis Bukan lebaran 2000, kalau 2021 ini Oke. Bentar ya, ada iklan nih kayaknya nih Mbak Susi nih. Wah, di endorse siapa nih Mbak Susi nih, Mbak? Di endorse anaknya gitu ya. naik BB-nya ya dari 2021 naik BB-nya 2021 itu. naik BB-nya. Sekarang udah berapa Kalau BB-nya, Mbak? BB-nya udah normal lagi, Mas. Kemarin kan Aduh. di mentoring saya mau nurunin BB, tapi nggak bisa turun. Oh, nggak bisa turun ya. Oh, karena udah naik ya pas sakit ya. Nah, jadi ini unik Eh, teman-teman. Mbak Susi sakit, BB-nya sempat turun, tapi dalam proses sebelum ikut mentoring itu udah naik BB-nya. Kan gitu ya, Mbak ya. Nah, Iya, artinya itu nggak terlalu bermasalah di lambungnya ataupun di asam lambung Mbak Susi. Indikasinya itu sebenarnya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tuh BB-nya turun drastis banget, itu artinya asam lambungnya sedang tidak bagus banget. iya, Biasanya kayak gitu. Nah, kalau Mbak Susi bisa naik BB-nya, itu berarti asam lambungnya udah mulai normal. Nah, tapi permasalahannya yang mungkin pada waktu itu ditanyakan Mbak Susi ke dirinya sendiri, karena nggak yakin dengan apa yang disampaikan dokter ketika periksa gitu kan ya. Lah, iya. kok gemuk tapi kok sakit terus, kok sensasinya datang terus, pasti mikirnya gitu ya Mbak. Nah iya, ya karena kan kata saya pas terakhir dokter itu aja, saya sempat ngomong sama suami, kata saya, iya dokter itu gimana ya? Apa sakit saya ini parah banget sampai nggak dikasih obat, terus dia bilangnya nggak usah dipikirin, terus saya itu nggak ada sakit apa-apa. Apa karena dokter itu nyembunyiin sakit saya karena parah? Kata saya ngomong Oke, kayak oke, gitu. oke. Terus kata suami, di mana-mana dokter itu kalau emang pasiennya itu sakitnya udah parah, misalkan stadium akhir, positif dia nyari keluarga terdekat, kata suami saya tuh. Nah, dia pasti ngomong ke yang keluarga terdekat, nggak akan ngomong langsung ke pasien. Tapi buktinya katanya ayah di luar, ibu periksanya sama Ayu ipar kan. Tuh ayahnya aja nggak dipanggil ya nggak mungkin katanya mau parah, kata suami saya kayak gitu. Oke, jadi gini teman-teman dan Mbak Susi ya. Jadi kalau saya ambil garis besarnya ya intinya gini. Mbak Susi masih bertanya-tanya ke dirinya sendiri bahwa kok aku masih sakit sih, kan gitu ya. Iya Mas. Itu yang pertama. Terus kemudian dokter bilang aku nggak sakit. Jadi kan itu kontras ya teman-temannya. Jadi kayak ada apa ya konflik keyakinan di pikiran Mbak Susi pada waktu itu pastinya ya. Dokter bilang Iya. enggak, Mbak nggak sakit. Kemudian Mbak Susi meyakini aku tuh masih sakit kan kayak gitu. Nah iya, Sensasinya masih ada terus gitu kan karena ya. yang dirasa banyak. Karena yang dirasa banyak. Oke. Nah pada waktu itu juga udah memutuskan untuk ke yang apa ya kayak ke dukun atau ke tabib gitu kah Mbak? Udah ya. Kalau ke dukun alhamdulillah enggak Mas. Cuman ada pas di sana itu pimpinan pesantren. Nah, pimpinan Oke, oke. pesantren itu dia kenalan dari temannya ayahnya. Nah, waktu itu dianya cuman menyaranin katanya nanti pulang aja. Pulang aja katanya. Nanti sakitnya reda sendiri. Cuman Oke. digituin, Mas. Tapi nggak dikasih tahu harus Terus gimana gitu ya? enggak, cuman dikasih air yang didoain. Cuman kayak Ya gitu ya. aja. Nah, Oke. Dan ketika pulang apa yang Mbak Susi pikirkan? ya aneh juga kan Mas. Pas pulang, ya benar. Pertama saya nyampe di rumah, enak tenang pikiran. Nah, nyampe di rumah kan naik travel itu malam, positif malam kan kayak kemarin itu kan. Nah, besok paginya pikiran saya kemana-mana lagi. Yang takut mati lah, kalau saya mati gimana anak saya, gimana suami saya.
Siapa yang Nah, ngurus oke. anak saya? Nah, oke. Saya akan gambarkan di sini nanti ya Mbak Susi dan teman-teman biar teman-teman bisa mudah memahaminya. Sebenarnya metode yang saya gunakan untuk bantu Mbak Susi maupun teman-teman yang ikut mentoring, yang praktek buku saya seperti apa itu nanti akan saya gambarkan di sini. Tapi sebelum itu, ini ada satu pertanyaan. Keliengan sama mata agak buram nggak Mbak dulu? Sering ngerasain itu nggak Mbak? Ada. Kalau Ada ya? keliengan sampai mentoring sama Mas Alvin masih kerasa. Cuman waktu itu kan yang disaranin Mas Alvin kan yang kita kalau pagi-pagi terapi berjemur. Kemudian Betul. sebelum tidur kita sholat isya, habis sholat isya sisa dari air wudhu kita dibasahin ke tengkuk sini. Aduh, maaf, ke tengkuk sini kan. Nah, Betul betul. itu itu alhamdulillah saya rutinin dan alhamdulillah sembuh. Sembuh itu Iya. dalam artian udah nggak ngerasain kelingan lagi gitu ya Mbak Susi berarti ya? Kalau kelingan alhamdulillah Lama. enggak. Udah enggak ya. Cuman kalau ini tuh apa namanya? Karena kan efek dari berjemur itu emang ada loh, Mas. Saya Bukan itu yang kan ada Mbak, banyak banget memang ya. lah iya, Oke. kan ya bukannya bandel sih semenjak habis mentoring saya jujur aja nggak serutin waktu selama mentoring. Karena udah Karena banyak kan progresnya ya. iya, karena kan kalau ngajar itu apalagi sekarang kan mau full tuh kita orang tuh, apalagi mulai besok tuh ngajarnya udah kalau kelas tinggi itu dari yang sip kan masih pakai sip-sipan itu, sip pagi dan sip siang. Kalau sip pagi itu sampai jam setengah 12. Jam 12 kita istirahat, sholat itu makan siang. Terus setengah 1 yang sip siangnya masuk, pulangnya setengah 5. Mulai Jadi besok itu. nggak ada waktu buat berjemur gitu ya. Iya, jadi waktu berjemur itu nggak ada. Oke deh. Cuman Sip. emang kerasa kalau nggak berjemur itu emang ada Beda bedanya ya. antara berjemur sama enggak itu. Betul. Sip, keren banget Mbak Susi. Nah, oke. Saya di sini ingin share ke teman-teman ya, dan teman-teman bisa simak di layar ya. Jadi intinya yang disampaikan Mbak Susi itu gini teman-teman. Ini kondisi Mbak Susi ya teman-teman ya. Sorry, sambil saya jelasin gini nggak apa-apa ya Mbak Susi ya. Iya Biar Mas, nggak teman-teman apa-apa. lebih mudah untuk memahaminya gitu ya. Biar paham. Ini kondisi Mbak Susi di sini teman-teman. Ya. Kemudian ini Mbak Susi baratnya mengalami apa ya sensasi yang parah deh. Kita bilangnya kayak gitu. Sensasinya parah gitu kan ya. Kemudian Mbak Susi berharap di sini tuh bisa bagus dalam tanda kutip ini saya kasih tombol tanda plus tuh sembuh atau sehat gitu kan ya. Harapannya sih ke sini pastinya gitu kan ya. Nah, pertanyaannya untuk bisa menuju ke sini ya teman-teman, pasti Mbak Susi melakukan sebuah tindakan atau mencari solusi. Nah, ini tadi sudah ke dokter gitu kan ya, kemudian herbal, kemudian ke apa tadi Mbak? Ke Apa tadi? Pak Kiai, Ke apa kiai ya. Kiai, Ke Rukia. kiai. Apalagi Mbak, hipnoterapi gitu pernah juga nggak? Oh iya, terakhir itu terapi pijit itu Mas. Terapi pijit Terapi gitu ya. pijit. Nah, dan harapan Mbak Susi kan sebenarnya ada di sini gitu kan, tapi ternyata nggak Iya. kesampaian dengan melakukan beberapa hal di sini. Nah, pertanyaan saya sebelum saya jelaskan lagi Mbak Susi nyalah-nyalahin ini nggak Mbak? Solusi yang udah Mbak Susi lakukan ini, ya dokter ya, herbal ya, kiainya ya, apa namanya, terapinya ya, hipnoterapinya, ataupun semua hal yang Mbak Susi udah lakukan. Maksudnya, ini gimana sih, ini bener nggak sih? Pernah ada kepikiran kayak gitu nggak? Ya, kalau kepikiran kayak gitu nggak menyalahin sih, Mas. Cuman menyalahin diri itu kenapa setiap yang dicoba itu progresnya itu nggak ada. Oke. Hasilnya itu nggak ada Hasilnya belum gitu. ada gitu ya. Nah, ini pas banget artinya Mbak. Ketika Mbak Susi sudah melakukan ini tadi ya, beberapa poin ini tadi ya, ternyata Mbak Susi kembali lagi ke kondisi yang awalnya. Kan gitu. Iya. Nah, ini yang sebenarnya juga terjadi ke teman-teman Mbak Susi maupun teman-teman yang sekarang menyimak ya. Anda sudah melakukan berbagai cara, harapannya sih dapatnya di sini ya. Sembuh sehat gitu kan ya. Cuman belum dapat, ternyata malah balik lagi ke sini. Ternyata malah balik lagi ke sini.
Artinya ada sesuatu yang salah dalam diri teman-teman. Dan Mbak Susi pas banget, betul banget, tidak nyalah-nyalahin dokternya, herbalnya, kiainya, hipnoterapinya, semua metode yang sudah Mbak Susi lakukan. Itu betul banget, Mbak. Nah, permasalahannya yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sih sensasi ini kok masih ada? Pasti kan gitu mikirnya ya Mbak Susi ya. Nah, Iya. karena sebenarnya Mbak Susi maupun teman-teman, sensasi ini tetap ada. Itu karena di sini itu ada yang dinamakan dengan sebabnya. Yang menyebabkan atau membuat sensasi ini ada terus. Sensasi ini ada terus. Jadi alurnya kayak gini teman-teman. Yang sudah punya buku saya, buka Formula 2 sama Formula 3. Jawabannya ada di sana. Tapi ini saya bisa jelaskan di sini teman-teman. Nah, pertanyaannya, selama ini mindset kita atau pola pikir kita adalah ketika sensasi parah, sakit gitu kan. Kemudian berharap di sini sembuh. Kita hanya pragmatis berpikir di sini hanya obat aja teman-teman. Kan gitu ya mikirnya Mbak Susi ya, dulunya ya. Iya, nggak tahu Tanpa kalau pikirannya itu terlalu Oke, terlalu apa kan? ya begitulah ya. dan mungkin nggak pernah menyadari selama ini bahwa sensasi yang sering teman-teman dapatkan, yang sering teman-teman rasakan itu awalnya dari sini sebenarnya. Dari tanda tanya ini, dari sebabnya ini. Ini yang nggak pernah kita gali teman-teman. Itu permasalahan terbesarnya. Pertanyaan saya ke Mbak Susi sekarang masih konsumsi obat dokter lagi? Udah enggak? Alhamdulillah dari lihat labnya Mas Alvin itu enggak lagi. Oh iya, udah pertama lihat lab sebelum mentoring bahkan ya udah enggak ya? Enggak. Terus yang herbalnya masih konsumsi Mbak? Alhamdulillah yang rutin itu 2 Mas. Jahe, pandan, madu. Kalau misalkan saya udah merasa gimana ya, malam itu udah sering kebangun, jadi saya positif konsumsi itu. Tapi kalau misalkan saya tidurnya nggak ada masalah, saya konsumsi yang tumbar, terus cengkeh, jahe, madu, iya buat ini itu, ya, iya. 2 itu sih yang saya konsumsi. Itu yang harus dikonsumsi ya. Nah, oke. Dan akhirnya, alhamdulillah ya teman-teman, sekarang Mbak Susi udah dapat ini, udah merdeka teman-teman. Ya. Betul nggak Mbak Susi? Iya betul, karena kan udah ditemuin sebabnya sama Mas Alvin. Nah, ketika teman-teman ikut mentoring, mempraktekkan buku saya deh kalau belum bisa ikut mentoring gitu ya. Saya tuh mengalihkan teman-teman untuk nggak ke sini aja teman-teman. Jadi fokusnya bukan di sini, bukan ke obatnya ini apa. Tapi fokusnya kalau Anda pengen sembuh ini, saya tarik ke sini fokusnya teman-teman. Saya tarik ke sini fokusnya. Itu yang pertama harus dilakukan. Why? Kenapa selalu saya bilang temuin ya sebabnya, gali ya sebabnya. Gitu. Nah, selama teman-teman belum benar-benar menemukan sebabnya, potensi sakit ini untuk terus berulang, sensasinya parah, sakitnya kambuh terus gitu kan, itu akan terus berulang teman-teman. Kenapa? Karena ini masih hidup. Yang di sini ini. Nah, kalau udah diberesin gitu kan, udah nggak ada, udah diorek-orek, udah kehapus, hilang gitu kan, ya kita nggak punya potensi untuk sakit lebih parah lagi. Kalaupun ada sensasi dikit itu karena mungkin masih ada uap-uap asamnya di dada, di apa yang belum keluar, kemudian masih ada luka di lambungnya yang sedikit lagi lah akan mengering gitu ya. Tapi sebabnya ini udah diberesin. Nah, sebabnya inilah yang sering saya sebut dengan apa Mbak Susi? Masih ingat Mbak? Shifting break ya? Yes, betul banget. Itu yang sering saya sebut dengan yang namanya shifting break ya Mbak Susi. Nah, ketika mentoring kemarin saya ingat banget Mbak Susi shifting break-nya, aduh, banyak banget teman-teman ya. Jadi Masya Allah deh ya. Saya kembali lagi ya, ini kondisi Mbak Susi di sini, sakit. Kemudian Mbak Susi berharapnya di sini, sembuh dan merdeka. Nah, ini ada masalah besar di sini. Nah, menurut Mbak Susi nih, seberapa penting sih Mbak kita harus menemukan ini Mbak, shifting break kita ini Mbak? Harus Mas. Oh, harus malah ya? Iya. Harus, kenapa Mbak? Ya karena kalau kita nggak menemukan sebab dari sakit kita nggak akan ketemu. Saya buktinya dari 2020 ketemu sebabnya akhir Oktober 2021.
Oke, muter-muter nggak ketemu sebabnya. Ketemunya sama Mas Alvin sebabnya. oke. Udah kemana-mana padahal ya Mbak ya. Nah, iya. Oke. Jadi Mbak Susi tadi menekankan ya teman-teman ya bahwa itu harus dan itu penting banget. Karena gini ya teman-teman ya, yang dialami Mbak Susi ini saya yakin juga dialami oleh teman-teman semuanya juga, gitu kan. Kita masih terbawa dengan mindset yang lama bahwa sakit obat sembuh, masih kayak gitu terus, gitu kan. Tapi yang ingin saya tekankan adalah kalau sakit Anda itu udah lama, sensasinya terus berulang dan berulang, sesuatu yang pasti berulang itu pasti ada sebabnya, pasti ada apa ya namanya pemicunya. Nah pemicunya itu sebenarnya di sini teman-teman. Ketika Anda bereskan ini gitu kan, ya udah ini potensi sakitnya akan hilang dengan sendirinya. Itu pasti kayak gitu. Lah sebabnya udah ada, ya masalahnya akan hilang dengan sendirinya. Itu formula yang ketiga yang teman-teman kalau punya buku saya bisa dipraktekkan di formula yang ketiga. Maka ketika masuk formula yang keempat, saya minta teman-teman menulis semua solusi before yang bisa teman-teman lakukan dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh, jadikan kebiasaan. Maka potensi teman-teman untuk sakit lagi itu jadi semakin kecil lagi. Nah, kita sekarang masuk dan berbicara terkait dengan di sini, Mbak, yang sering saya sebut dengan shifting break. Saya nggak akan mengorek atau mau minta Mbak Susi cerita gitu kan, karena nggak bagus ya, Mbak Susi ya. Tapi Iya. pada intinya, simpelnya gini, teman-teman. Shifting break Mbak Susi kemarin ada banyak terkait dengan trauma, ya ada dikit. Terus kemudian faktor eksternal ada, COVID ya pastinya ya Mbak Susi ya. Iya. Terus kemudian kondisi yang dirasakan itu sensasinya masih kambuh terus, sampai pusing 7 keliling, sudah keliling-keliling Lampung juga sama aja hasilnya gitu kan ya. Artinya gini, kalau kita ambil benang merahnya ya teman-teman ya, kita ambil benang merahnya, sorry. Shifting break Mbak Susi ini, dengan apa yang tadi disampaikan oleh dokter yang ketiga ya teman-teman, bahwa apa namanya masalah Mbak Susi itu dari pikiran, itu kan klop sebenarnya, betul nggak Mbak? Iya. Polanya kan kayak gitu. Kenapa? Dokter udah nggak ngasih obat lagi di sini, udah nggak dikasih lagi kan di sini. Tapi dokter bilang masalah Mbak tuh di pikiran. Nah, poin pentingnya di sini yang teman-teman bisa pelajari dari Mbak Susi adalah ketika udah tahu masalahnya udah di pikiran, maka teman-teman bisa memutuskan saat itu juga, oke, masalahnya di pikiran berarti dibenerin pikirannya. Dan itu nggak butuh obat kimia, terutama ya teman-teman ya. Maka kenapa tadi Mbak Susi bilang sebelum ikut mentoring, lihat live saya aja, Mbak Susi udah lepas dari obat kimianya. Kenapa ya? Karena udah ketemu bahwa masalah utamanya itu ada di sini, di pikirannya. Gitu loh. Emang pikiran Anda bisa tiba-tiba nggak cemas gitu, mungkin bisa ya reda sedikit. Tapi apakah bisa tiba-tiba pikirannya nggak mikir gitu kalau kalau minum obat gitu kan? Nggak juga, hanya ngeredain pada waktu itu aja gitu kan ya Mbak Susi ya. Iya. Cuman Nah, ya itu pertama nelpon sama Mas Alvin ya itu hmm, yang sampai baper itu kan. oke Pertama oke. nelpon kan ceritain sambil baperan kan waktu Hmm, itu. hmm, hmm, Cuman hmm, ya itu emang pokok sebab masalahnya dari situ. Ya setelah hmm, Mas Alvin menyadarkan saya kalau kita itu harus banyak mengalah, hmm, bukan sedikit mengalahnya, tapi harus mengalah semuanya demi hmm, kebaikan. Ya hmm, saya hmm. berusaha ngikutin apa kata Mas Alvin, ya alhamdulillah. Ternyata emang penyakitnya dari pikiran saya. Dari pikiran. Oke. Boleh dikasih bocoran nggak Mbak, shifting break Mbak yang paling berat pada waktu itu apa? Apakah dari faktor trauma, dari faktor eksternal yang berkaitan dengan orang lain, atau kondisi sakit yang dirasakan oleh Mbak Susi yang nggak sembuh-sembuh? Yang paling dominan? Yang paling dominan karena faktor eksternal, Mas. Faktor eksternal ya. Itu berkaitan dengan orang lain pastinya ya Mbak Susi ya. Berkaitan dengan orang lain ya, karena kan Hmm. ya nggak usah diceritain lah, Mas Alvin sendiri Yes, yang betul. tahu. Oke. Nah, kita udah ketemu nih ya teman-teman ya. Jadi ini nih, ini yang perlu teman-teman perhatikan, karena kenapa saya mengundang Mbak Susi pada malam hari ini, saya ingin sharing hal yang mungkin bisa membuat teman-teman ngerti tentang dirinya sendiri. Jadi ketika dokter sekali lagi udah bilang bahwa penyakitnya itu di pikiran, maka tugas teman-teman itu adalah menggali dirinya sendiri terkait apa yang ada di pikirannya. Kalau teman-teman praktek buku saya di formula yang pertama itu udah ketemu seharusnya. Ada trauma, kemudian ada kondisi yang dirasakan sama faktor eksternal. Ya teman-teman tuh yang dominan yang mana?
Mas maksudnya tadi itu apa gitu kan, baca deh buku saya, pahami lagi, kemudian ada halaman kosong kan di buku saya itu ditulis semuanya di situ. Nah akhirnya ketemu tuh faktor eksternal itu bla 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 gitu kan, banyak banget gitu kan. Nah pada waktu itu setelah ketemu apa masalahnya ya Mbak, shifting breaknya dari faktor eksternal, akhirnya ketika mentoring kita diskusi, saya berikan beberapa saran ke Mbak Susi untuk melakukannya. Berat nggak Mbak? Pertama-tamanya. Awalnya sih berat sih. Hmm, Berat, berat banget, Mas. Karena berat itu banget. Kenapa? Kenapa Mbak? Kok berat banget gitu kan? Sebenarnya kan itu mudah ya, tapi kenapa kok berat banget Mbak? ya karena keegoisan tadi masih ada. Karena Oke. keegoisan tadi masih ada. Hmm. Ya karena kan Hmm. kita nggak terima sih, Mas. Oke. Nggak terima karena kita udah banyak sekali ngelakuin hal-hal yang Baik gimana gitu ya. gitu, yang baik. Tapi ya itu tadi, Mas. Direspon dengan negatif, intinya kan kayak gitu Iya, ya. Mas, benar. Akhirnya pada waktu itu Mbak Susi sadar bahwa kesalahannya itu bukan dari orang yang merespon, tapi dari Mbak Susi sendiri yang berharap bahwa atau berekspektasi dia akan merespon dengan positif. Kan gitu ya. Iya, ya karena kan Jadi mungkin Sarah, dibilang apa? Dibilang ikhlas sih ikhlas, cuma kan masih kayak ada pamrihnya. Pamrih untuk dapat respon yang baik juga dari orang tersebut gitu ya Mbak Susi ya. iya, ya sebelum Mas Alpin bilangin, sekarang Mbak Susi tolong diingat kebaikan seseorang. Nah, Oke. dari sana saya ya mencoba sedikit demi sedikit lah, Mas. Yang saya pikirkan orang nggak mikirin kita, tapi kita mikirin orang sampai kita sakitnya parah. Oke. Gitu. Jadi kita mikirin keluarga kita, anak, suami yang masih membutuhkan kita. Ngapain toh kita mikirin orang yang bikin penyebab sakit kita. Jadi ya kata Mas Alpin, ayolah mengalah. Yaudah. Dari waktu itu saya mulai mengalah, mencoba ikhlas, mencoba mendekatkan diri. Ya alhamdulillah hatinya dituntun untuk nerima, ya alhamdulillah. Yang saya ceritain kemarin orangnya sedikit demi sedikit mendekat juga sama saya. Gitu, Mas. Keren ya, Mbak. Dan itu padahal sesuatu yang menurut Mbak Susi nggak akan pernah mungkin terjadi pada waktu itu ya. Iya, Mas. Nggak mungkin deh dia akan baik sama Saya saya gitu kan. Mikirnya gitu ya waktu itu ya. iya, Mas. Cuman sekarang udah mulai ya udah kelihatan nggak kayak dulu lagi. Oke, keren banget Mbak Susi. Dan kemarin ketika Mbak Susi keterima apa itu Mbak yang P3K itu ya, dia orang pertama yang mengucapkan terima kasih, bukan terima kasih ya, selamat ke Mbak Susi. Iya benar Mas. Saya juga nggak nyangka gitu. Cuman spontan aja buka HP, ada ucapan gitu. Hah? Ya kaget juga sih Mas. Nggak biasanya kayak gitu. Ya. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, bagi yang sekarang masih nyimak live kita ini, Mbak Susi maupun teman-teman, ketika Mbak Susi menemukan shifting break-nya, dan itu berkaitan dengan faktor eksternal, dan faktor eksternal itu ternyata orang lain. Seperti yang Mbak Susi sampaikan tadi, gitu kan. Kita tuh kan sebenarnya ketika ada masalah dengan orang lain, seperti yang Mbak Susi bilang tadi, kita mikirin hal tersebut terus sehingga membuat kita jadi sakit. Orang lain sebenarnya nggak salah sih, yang salah itu sebenarnya kita. Kenapa kita mikirin? Kan permasalahannya kan itu ya Mbak ya. Iya. Emang nggak ada waktu atau nggak ada hal lain yang lebih penting gitu yang harus kita pikirkan gitu kan? Ya, harusnya ada, cuma fokus kita yang kurang tepat aja kan gitu ya Mbak Susi ya. Iya. Terus kemudian apa namanya, ketika sudah tahu bahwa itu ada kaitannya dengan orang lain dan harapan kita adalah dia baik sama kita, dia bagus sama kita. Harapan kita kan pasti kayak gitu, dan itu yang diinginkan Mbak Susi juga kemarin gitu ya. Intinya gini teman-teman, ketika Anda sudah melakukan berbagai cara, termasuk ngomongin dia, marahin dia, atau dengan cara yang mungkin sedikit sadis atau sinis ya, mungkin ngeblok HP, ngeblok nomor WhatsApp-nya dia WhatsApp nggak Anda balas atau apapun itu gitu kan, dan dia nggak sadar gitu kan, ya jangan lakukan itu lagi. Gunakan cara yang berbeda, gunakan jalur yang lain, gunakan frekuensi yang lain teman-teman.
Dan itu yang kemarin dipraktekkan oleh Mbak Susi ketika ikut mentoring teman-teman semuanya. Dan apa yang terjadi, Mbak Susi sudah menyampaikan sendiri tadi ya. Sekarang orangnya jadi beda banget dari yang kemarin. Bahkan ketika Mbak Susi keterima itu ya, P3K itu, dia orang pertama yang ngucapin selamat ke Mbak Susi. Artinya apa, teman-teman? Kadang kita tuh nggak sadar bahwa sakit kita, itu yang buat tuh ya kita sendiri gitu loh. Tapi kita melegitimasi atau mendelegasikan sakit kita tuh dan nyalah-nyalahin orang lain. Nah, permasalahannya itu. Mbak Susi kalau kemarin nggak baper, kalau nggak terlalu berekspektasi berlebihan ke orang tersebut, ya udahlah terserah dia lah, hidup-hidup dia, ibarat kata kayak gitu ya. Yang penting aku baik aja lah sama dia, dia nggak baik ya nggak apa-apa, yang penting aku baik terus, misalkan kayak gitu, mungkin nggak akan sakit. Kan gitu ya Mbak Susi ya? Ya mungkin nggak separah itu, Nggak Mas. Mungkin separah itu. di kayak orang ya, beli obat ini mungkin udah bisa Oke, udah diatasin. beres, udah Cuman diatasin. kalau pikiran tadi ya Mas, kalau benar aja sebelum ikut mentoringnya Mas Alvin, saya tuh nggak menyadarin kalau asam lambung, GERD, anxiety saya itu disebabkan dari itu. Dari pikiran Nah, itu ya. Oke. nggak pernah kepikiran Mas dari sana. Hmm. Cuman saya mikir sakit saya apa ya? Ya sering sama Hmm. suami itu berdua Hmm. gitu. Sakit Hmm. saya apa ya kok kayak gini? Ke sana Hmm. nggak ketemu obat, ke sini nggak ketemu obat. Oke, oke. Lah iya, terutama pikirannya. Pikirannya ya alhamdulillah mendekatkan diri sudah. Tapi Hmm. tetap aja Nah, nggak itu tadi, bisa itu nggak bisa tadi ya. nggak Oke. bisa Mas. Ini ada korelasinya Mbak Susi dengan postingan tadi sore atau tadi siang saya ya terkait dengan GERD bisa sembuh nggak sih? GERD nggak bisa sembuh, betulkah teman-teman? Tadi sore kan saya posting itu ya. Dan ada yang jawab gini, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Pasti kita yakin dikasih kesembuhan. Anda memang yakin ketika doa gini, ya Allah berikan aku kesembuhan, ya Allah maafkan aku, dan yang lainnya berikan aku kesehatan lagi. Anda yakin ketika doa. Tapi ketika sensasinya datang, Anda yakin nggak kalau Anda sembuh? Kan pertanyaannya itu ya Mbak Susia. Iya, benar. Jadi gini, ilmu pikiran ya teman-teman ya, self talk kita, menurut saya pribadi, dan itu sudah dipraktekkan oleh teman-teman yang ikut mentoring, saya pun juga melakukan itu, mempelajari itu gitu kan ya, bahwa doa kita yang setiap hari 5 kali sehari, misalkan setelah sholat tambah sholat sunnahnya, misalkan 3 sholat sunnah kita lakukan semuanya, artinya 8 kali kita berdoa ketika sholat, kita minta ya Allah berikan aku kesehatan, kesembuhan, ataupun apapun itu yang teman-teman harapkan, itu nggak akan berguna teman-teman. Kalau teman-teman setiap harinya 1 kali 24 jam bahkan gitu kan, itu selalu bilang, aduh kok masih sakit ya, aduh kok kayak gini ya, aduh kambuh nih, aduh gini nih, aduh gini nih. Itu adalah doa Anda juga teman-teman. Self talk kita tuh adalah kata-kata kita, dan kata-kata itu adalah doa kita. Tapi kita nggak sadar bahwa kata-kata kita yang negatif itu tadi sudah menjadi doa dan sudah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? 8 kali ya yang setelah sholat, sama yang mungkin puluhan bahkan ratusan kali ketika teman-teman, aduh kambuh, aduh sensasi datang gimana nih ya Allah gitu kan. Paling kan juga bilang gitu kan ya, ngumpat sama Gusti Allah juga kan ya Mbak ya. Ya Allah kok kayak gini sih sakitnya, kayak gitu kan ya. Ya Gusti Allah Iya. diminta kayak gitu, ya udah tambah kasih sakit lagi. Seperti itu teman-teman sebenarnya. Maka kenapa saya sangat getol banget ke teman-teman, tolong ya nggak usah ngeluh deh. Self talk positif aja, senyum 37 aja deh pada waktu kondisi seperti itu. Kenapa? Karena self talk Anda tuh bahaya banget teman-teman. Anda yakin ketika sholat Anda akan sembuh, tapi setelah sholat selesai, Anda beraktivitas kemudian sensasi datang, Anda nggak yakin bahwa Anda akan sembuh. Kemudian yang keluar dari mulut Anda gitu kan, nggak ada bedanya dengan doa Anda tadi, sama-sama ngucapin ya, entah diomongin atau dibatin gitu kan. Tapi negatif semuanya. Aduh kok kambuh ya Allah, aduh sakit, aduh gini, aduh gini, aduh gini. Itu berapa kali teman-teman Anda ucapin? Apakah Gusti Allah belum mengijabah doa Anda? Ya sudah. Doa Anda mana yang diijabah? Yang tadi itu yang lebih dominan. Yang keluhan Anda, yang aduh lah, kambuh lah, sensasi datang lagi lah, bla bla bla, itu yang udah diijabah. Yang doa Anda setelah sholat, ya nantilah kalau itu kuat ya nanti akan diijabah. Kan mainnya kayak gitu aja. Doa setelah sholat mungkin naik dikit gitu kan. Tapi ketika setelah selesai sholat gitu kan, yang ngeluh terus tadi, yang self-talk negatif tuh naik paling tinggi. Gitu kan. Nah ya ini yang diijabah sama Gusti Allah. Maka kenapa saya bilang ke teman-teman senyum 37 ya, self-talk positif ya. Agar apa teman-teman, doa Anda yang positif ini dibarengi dengan self-talk Anda yang positif ini gitu kan. Yang nggak ada pilihan lain selain Gusti Allah mengabulkan doa Anda yang positif-positif semuanya ini.
kayak gitu. Jangan sampai yang ini tuh negatif, yang dikabulkan yang negatif. Maka ketika teman-teman sekarang sudah sholat rutin, ini kita tidak memperdebatkan apapun ya teman-teman ya. Kita to the point, direct ke hasilnya aja. Seperti yang Mbak Susi bilang. Mbak Susi pasti sholatnya udah rutin banget. Doa tuh nggak kurang-kurang, udah mendekatkan diri banget. Tapi kenyataannya sakit hampir satu tahun lebih ya Mbak Susi ya. Dari Maret sampai Oktober ya. Itu nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Ya saya yakin juga pada waktu Maret sampai Oktober sebelum mungkin Mbak Susi sebelum lihat live saya, sebelum ikut mentoring, symptomnya pasti negatif terus. Ketika sakit ya udah sakit, sensasinya datang ya udah ngeluh-ngeluh aja, ngomel lah, ngumpat lah, semua keluar semuanya yang negatif-negatif. Gitu ya Mbak Susi ya? Iya, sampai saya punya istilah pasrah tapi bukan menyerah. Nah, pasrah tapi bukan menyerah. Nah, pasrahnya itu pasrah kita berdoa ya Mas. Terima apapun itu, kalau emang udah jalannya ya seperti itu. Tapi tidak menyerahnya, tetap kita usaha. Seperti ya beli obat, biarpun itu nggak sembuh, biarpun harganya mahal. Ya itu tidak menyerahnya. Semuanya, tidak menyerahnya. Iya, pasrahnya pasrah kepada Allah yang pasrah kepada Allah karena emang dia pemilik hidup. Betul. Kalau dia udah memberikan kita kesembuhan, ya alhamdulillah kan sekarang diberi, biarpun kita udah diuji setahun lebih. Betul. Kayak gitu. Oke deh, sip. Masih ada 2 hal lagi yang ingin saya tanyakan ke Mbak Susi ya. Yang pertama, berarti sekarang apakah Mbak Susi yakin? Dan tolong jelaskan ke teman-teman ya. Tadi kan saya udah jelasin, tapi versi Mbak Susi gimana? Terkait dengan bahwa self-talk, apa yang sering kita batin ke diri kita sendiri, dan itu sudah saya bahas tuntas, kayaknya paling dominan di buku saya itu bahas tentang self-talk ya sebenarnya Mbak Susi ya. Iya. Mbak Susi yakin bahwa itu benar-benar mengubah semua terkait dengan kehidupan Mbak Susi, mulai dari kesehatannya, karirnya, keluarganya, hidupnya. Menurut Mbak Susi sendiri gimana? Ya benar banget Mas, karena self-talk ini pikiran negatif itu berpengaruh banget. Ya nggak bisa loh dek kak, ini enggak ya nggak bisa Mas, karena apa ya, ibarat kita udah kerasa aja tenggorokan kita itu kering gitu ya, tapi kita nggak mikirin, oh saya mau minum obat ini, saya mau nyari obat ini, solusinya ini, tapi kita mikir, aduh ini apa ya kok tenggorokan ini kering, jangan-jangan ini apa amandel, apa radang, apa kan kayak gitu. Nah kalau segi karir ya saya jujur aja, pertama saya tes pertama kali itu saya baru beli buku ya Mas, baru nyampe ya buku waktu itu kan. Nah, karena kan saya pernah pesan sama Mas Alvin WA, Mas nanti kalau saya ikut mentoring tugasnya jangan berat-berat ya. Kan pernah saya WA kayak gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, terus saya ya istilahnya saya pas tes pertama itu nggak seberapa mikirin namanya mau belajar. Karena kan dulu sebelum pikirannya dibenerin sama Mas Alvin, karena kan kata orang kata orang itu kan, Mbak jangan terlalu stres. Kalau stres asam lambungnya naik. Nah, pikiran saya kan masih negatif. Kalau saya banyak belajar, saya pusing, asam lambung saya naik, dan saya nggak bisa ikut tes. Jadi saya waktu itu tesnya ya istilahnya ikut-ikut aja. Emang nggak seberapa dikejar karena takut itu tadi takut kalau stres nggak bisa tes, tambah lebih gagal lagi kan. Nah kayak gitu. Betul. Nah, setelah pengumuman ya nggak gol. Tapi teman saya yang gol. Sakitnya tuh di sini ya Mbak Susi ya. Sakitnya tuh di sini. Oke, langsung ke yang terakhir, tes yang kedua Mbak. Nah, yang kedua itu ya karena pikirannya udah banyak ke positifnya kan, udah udah dibagusin sama Mas Alvin. Jadi pikiran saya, oh saya harus bisa mencapai peterhub saya.
Nah, karena setidaknya saya mau lihat senyum kedua orang tua saya, Mas. Saya di pikiran saya waktu itu, orang tua teman-teman saya bisa ngerasain kebahagiaan dapat kabar dari Anaknya ya. orang-orang anaknya gitu ya, Mas. Kenapa saya nggak bisa gitu kan waktu itu. Pokoknya ya yang dikejar, belajar kejar, doa iya, ikhtiar iya, semuanya itu dilakukan, usaha. Nah, pas mau berangkat itu saya emang benar nangis sama ibu saya kan. Kata saya, kata saya, Bu, saya cuma minta doain saya karena saya akan berjuang untuk kalian semua kan, kayak gitu kan, Mas. Nah, berangkat saya kan. Nah kan, karena kan tempat tes itu berdekatan dengan mesnya suami. Jadi kan minat di mesnya suami. Nah, mau berangkat juga saya yang kebayang itu bukannya nilai loh, Mas. Oke. Yang kebayang itu muka kedua orang tua saya. Kalau misalkan saya nyampe nggak lolos, alangkah sedihnya 2 kali saya ngasih kabar yang nggak benar ke orang tua kan. Nah, udah Kak, main di sana Kak, sebentar aja ya. Nah, udah itu sebelum berangkat masuk itu telepon lagi, Mas. Telepon lagi ke bapak itu. Ini. Iya, Bapak kaget. Kenapa nelpon? Kata bapak. Enggak, kata saya. Ini udah mau masuk ruangan, kata saya. Mana? Saya masih nanyain mak saya. Mana mama? Kata saya ngomong kayak gitu. Nah, terus kata bapak saya, ada di belakang. Ya udah nggak usah dipanggilin. Coba bilangin aja sama mama, kata saya. Saya mau tes. Ini minta tolong doanya aja. Ya, kata bapak. Iya. Sambil ngerjain itu emang beda, Mas. Beda ya. Antara saya ngerjain yang pertama sama yang kedua ini. Yang kedua ini tenang banget gitu, Mas. Kan soalnya 150 soalnya yang dikerjain. Ya itu tadi, alhamdulillah dikasih ketenangan pas ngerjainnya. Nah, pas pengumuman juga, alhamdulillah hasilnya juga apa yang diharapkan ya terwujud, Mas. Bisa ngasih senyum kepada orang tua gitu. Oke deh, sip. Selamat deh Mbak Susi ya, keren banget ya teman-teman ya. Artinya gini ya teman-teman, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, future hope kita tuh sangat powerful banget loh teman-teman. Jadi Anda mau melakukan apapun, kalau kita punya harapan di masa depan, apalagi kalau itu terkait dengan orang lain, wah, itu tuh kita kayak punya power lebih untuk melakukan semua hal, teman-teman. Termasuk ketika Mbak Susi ikut mentoring, kenapa cepat progresnya? Ya karena banyak future hope-nya. Ini harus tercapai, Mas. Ini harus tercapai, misalkan kayak gitu kan. Termasuk salah satunya membahagiakan kedua orang tua Mbak Susi dengan cara memberi kabar bahwa Mbak Susi keterima dan lolos di tes yang kemarin itu kan, kayak gitu ya Mbak Susi ya. Nah, iya, pola Mas. Ini yang harus teman-teman contoh sebenarnya. Maka kita, kayak kenapa saya selalu bilang ya, bahwa kita tuh punya ini ya teman-teman ya, punya otak gitu kan. Kita mulia kan karena kita punya ini. Kalau kita ini otaknya nggak ada, keluar ya udah kita nggak mulia gitu kan. Ini tuh anugerah gitu kan. Ini tuh bonus dari Gusti Allah buat kita sebagai manusia. Kita bisa mikir, kita bisa ngomong, kita bisa ngelakuin apa aja karena kita punya ini. Yuk kita optimalkan ini. Nah, salah satu hal di pikiran ini yang jarang kita optimalkan adalah kekuatan pikiran bawah sadar untuk mengafirmasi mengafirmasi imajinasi. Imajinasi itu kan kaitannya dengan bayangan kita, pengennya apa, impian kita gitu kan. Kita harus kuat itu, teman-teman. Karena pikiran kita itu nggak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita.
Kalau Anda mengimajinasikan bahwa Anda tuh sakit parah, kemudian sampai ke rumah sakit, sampai ke UGD, diinfus, sampai bla 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 bla, sampai lemas dan yang lainnya, jangan salah loh teman-teman, itu akan kejadian juga. Begitu pula ketika Anda membayangkan, meskipun sakitnya parah, Anda membayangkan bahwa Anda punya future hope, kayak Mbak Susi tadi, wah, aku ketika sembuh, aku ikut tes gini, kemudian nanti lolos, aku ngasih kabar ke orang tuaku, mereka bahagia, Anda bayangin senyumnya, bayangin kebahagiaannya mereka, gitu kan. Dan itu dalam banget kepikiran bawah sadar Anda, itu bisa jadi kenyataan, teman-teman. Seperti yang dilakukan oleh Mbak Susi. Nah, maka kenapa saya bilang ya, teman-teman, jangan terlalu pragmatis, hanya mikir soal obat, dan herbalnya apa, gitu ya. Itu nggak akan membantu dengan maksimal. Kalau ininya Anda tuh nggak bermain di situ, teman-teman. Kalau future hope Anda nggak kuat, aduh, lama deh sembuhnya, teman-teman. Dari ratusan orang yang sudah ikut mentoring ya, ada beberapa memang yang merdekanya cepat, yang merdekanya lambat. Yang merdekanya cepat, teman-teman, yang terutama yang sering saya ajak live di Facebook itu, teman-teman, yang merdekanya cepat. Future hope mereka tuh jelas banget, teman-teman, kuat banget. Kayak Mas Anas kemarin, future hope-nya apa? Pengen makan pedes gitu kan, makan bakso dan yang lainnya, pengen kerja lagi. Sampean, teman-teman. Kayak Mas Eko kemarin pengen dagang lagi, sampai dibayangin dagangnya yang gini, ini bantu istri yang angkatin apa dagangannya dulu, kasihan, sekarang harus Mas Eko yang angkatin gitu kan. Itu dibayangin sangat dalam banget di situ, teman-teman. Mbak Retno pada waktu itu pengen ngajak jalan anaknya gitu kan ke alun-alun Blitar gitu kan. Senang banget ketika anaknya bilang, "Wah, Ibu sekarang udah sehat ya. Ibu sekarang apa lebih sabar ya." Wah, itu luar biasa banget, teman-teman. Nah, kita tuh yang harus dikuatkan tuh di situ, bukan herbalnya aja, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman, Anda udah punya belum future hope yang ingin Anda capai kalau Anda sudah dapat progres kesembuhan, kesehatan nantinya, teman-teman? Karena itu yang membuat Anda bisa telaten, bisa konsisten. Jadi kalau Anda tanya ke saya, Mas, gimana cara telaten? Gimana cara konsisten? Gimana caranya fokus, Mas? Terutama jawaban saya simpel. Temukan dulu future hope yang kuat dari dalam diri Anda. Future hope itu nggak hanya sekedar soal diri kita ya, sehat sembuh itu kan ya cuma ingin kita aja. Tapi kalau future hope itu harus berkaitan dengan orang lain, teman-teman. Kalau aku sembuh, kalau aku sehat, aku mau ini ke A misalkan, mau ini ke orang tua, mau ini ke anak. Nah, itu tuh apa? Lebih detail lagi, lebih jelas. Mau bahagiain anak, iya, bahagiain anak tuh caranya gimana? Kalau Mbak Susi kan jelas banget, pengen bahagian orang tua. Caranya gimana? Ngasih kabar bahwa lolos tes P3K kemarin itu. Itu detail banget, teman-teman. Kenapa kayak gitulah? Itulah yang saya sebut dengan pikiran bawah sadar kita, gitu. Yang akan menentukan kesehatan kita, kehidupan kita, termasuk, mohon maaf nih, ekonomi kita, termasuk keuangan kita, dari situ tempatnya, teman-teman, dari pikiran bawah sadar kita. Maka kalau sekarang, mohon maaf nih, bagi teman-teman yang mungkin ekonominya ke bawah gitu ya, dan serba kekurangan, tebakan saya simpel. Pasti setiap hari Anda selalu bilang ke diri Anda bahwa Anda tuh orangnya miskin, Anda tuh lemah, lemes, apalagi. Ya udah gini-gini aja gitu kan. Pokoknya kata-kata miskin itu selalu ada afirmasi setiap hari. Dan ternyata benar itu kejadian sama Anda. Gitu, teman-teman. Paham ya di sini ya, teman-teman semuanya ya. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan juga oleh Mbak Susi. Artinya, yuk, oke lah, bermimpi aja lah teman-teman gitu ya. Punya future hope yang banyak, nggak apa-apa. Karena itu kalau kita masih kepikiran bawah sadar akan cepat jadi realita. Anda pengen sembuh, pengennya setelah sembuh naik motor, misalkan kerja lagi naik motor, bayangin itu, afirmasi itu, teman-teman nikmati proses imajinasi itu gitu kan. Nggak apa-apa, Mas, itu bukan bukan ngayal ya Mas, bukan lah. Kalau ngayal itu sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi kita, sesuatu yang mungkin di luar yang bisa kita jangkau, mungkin kayak gitu. Tapi kalau itu kan kita bisa jangkau. Pengen naik motor jalan-jalan keliling komplek atau kerja lagi naik motor gitu kan, karena sebelumnya tidur terus di tempat tidur, normal-normal aja, teman-teman, nggak apa-apa, bayangin aja, biar Anda bahagia, biar Anda seneng, biar Anda tuh semangat, teman-teman, gitu ya Mbak Susi maupun teman-teman semuanya. Kita udah hampir 1 jam Mbak Susi diskusi. Terima kasih banyak Mbak Susi, ya, Mas. atas waktunya, atas sharing-sharingnya, keren banget, luar biasa banget. Jadi ini tuh kita kayaknya baru sedang di bawah Mbak Susi traveling gitu ya, traveling ke apa yang Mbak Susi ceritakan tadi. Jadi sakit dari rumah sakit. Saya sambil bayangin tadi Mbak ke dokter A, dokter B. Wajah dokternya pun muncul di kepala saya nih Mbak. Tapi dokter versi saya ya, dokter yang saya kenal gitu kan. Dokter kandungan ini, dokter ini nih, Mbak, muncul semuanya Mbak. Kemudian ke kiai kayak gimana tuh muncul semua di pikiran kita, Mbak Susi. Jadi kayak benar-benar kita traveling dari apa yang diceritakan Mbak Susi. Jadi kayak storytelling, ya bener lah kalau Mbak Susi jadi pengajar gitu kan, kita persis bayangin apa yang Mbak Susi sampaikan. Oh gini, nerima gini. Ketika Mbak Susi bilang ngasih info ke orang tuanya, nelponnya, Mbak Susi nelponnya gimana pun saya sampai bayangin tuh Mbak.
Mbak Susi nelponnya sambil berdiri, sambil meneteskan air mata, sambil Bu, saya keterima gini-gini. Itu udah bayang semuanya, Mbak. Jadi kita sedang apa ya? Sedang mengimajinasikan sesuatu yang akan jadi realita. Tapi insya Allah benar-benar akan jadi realita ya, teman-teman, asalkan itu kuat. Insya Allah. Oke, ada saran yang mau disampaikan ke teman-teman, Mbak Susi? Ya, saran saya cuman ini aja, Mas. Apa namanya? Kalau misalkan teman itu sakit ya, separah apapun sakit kita harus tetap semangat. Modal utama kita harus semangat, yakin bahwa kita akan sembuh. Karena dengan kata semangat itu insya Allah hati kita akan terdorong, oh saya harus kayak gini, oh saya harus kayak gini, kayak gitu Mas. Terus ya apa namanya, berusahalah berpikir positif. Cukup saya aja Mas yang ngalamin yang namanya pikiran negatif terus. Yang lain jangan nirulah. Karena pikiran yang bawaannya takut mati, gimana anak saya, gimana keluarga saya, itu enggak benar-benar enggak baik itu. Bisa-bisa nanti gimana ya? Enggak bisa diungkapin Mas, perasaan yang kayak gitu tuh. Intinya enggak bikin sembuh gitu ya, Mbak Susi? Iya, enggak bikin sembuh itu, malah bikin parah lagi. Oke deh, sip. Itu ya saran dari Mbak Susi, teman-teman. Banyak hal yang teman-teman bisa ambil dari apa yang disampaikan Mbak Susi malam hari ini, dicatat kalau perlu gitu ya, poin-poin pentingnya, lalu dilakukan dan dipraktekkan. Kenapa? Tanpa kita mempraktekannya, ya kita nggak bisa dapat hasil seperti Mbak Susi. Sesimpel itu aja kan gitu ya Mbak Susi ya? Iya. Nah, kita pengen merdeka, tapi kita nggak mau ngelakuin step-stepnya, nggak mau menikmati dan melakukan prosesnya. Iya, bullshit lah teman-teman gitu ya. Iya. Maka kenapa saya selalu bilang praktek, lakukan terus, konsisten, telaten gitu ya. Sabar gitu kan. Insya Allah Anda akan dapat hasil seperti teman-teman yang udah merdeka, salah satunya seperti Mbak Susi ini. Itu teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya, atas waktunya di SM Talks pada malam hari ini. Saya Alvin Haryanto, founder SM Media Solution, dan Mbak Susi mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Kalau mungkin ada salah-salah kata ya Mbak, kalau mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan dari teman-teman, mohon maaf. Kalau ada manfaat yang mungkin didapatkan oleh teman-teman, insya Allah sih wastilahnya tetap semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, Mbak Susi ya. Iya Mas, sama-sama Mas. Terima kasih ya Mbak Susi. Semangat terus Mbak, besok mulai ngajar full day. Iya. Apa ya, bukan transfer ya, apa ya, berikan apa yang sudah Mbak Susi dapatkan selama ini ke murid-muridnya, ke anak didiknya, ya semangatnya, ya motivasinya, ya self talk positifnya, biarkan mereka bermimpi, biarkan mereka apa ya, benar-benar jadi manusia yang berguna gitu ya Mbak ya. Iya Mas, insya Allah Mas. Iya Mas, insya Allah. Terima kasih ya Mbak Susi dan teman-teman semuanya. Kita jumpa di agenda live Facebook SM Talks yang berikutnya. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.